Light medium, sawo matang, terang. Ada lagi nih orang satu light medium. Tapi ya memang iya light medium warna kulitku. Bayangin kalau skin tone itu adalah sinar yang dipancarkan dari lampunya. Undertone itu warna bohlamnya. Cara ngakalin foundation yang kegelapan adalah dengan pakai si warna putih. Nah, jadi match kan? Mana yang kegelapan tadi? Kayaknya warna kulitnya nih kelihatannya sama. Tapi kenapa pas beli complexion yang direkomendasiin sama orang tersebut pas coba dipakai kok abu-abu, kok keputihan? Ada yang ngerasa kayak gitu? Hari ini aku bakal coba jelasin buat pemula pelan-pelan banget cara nemuin skin tone dan undertone, sekaligus hacks buat yang suka beli foundation online, entah keterangan, entah kegelapan, entah jadinya kuning, orange, abu-abu. Nah, ini bakalan relate sama banyak orang sih. Jadi siapin catatan kalau perlu, siapin snack sambil masak juga boleh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ritas. Aku yakin banget masih banyak yang belum paham soal skin tone undertone. Skin tone tuh yang bisa kita lihat langsung di luar permukaan nih. Kayak sekarang nih yang kelihatan di luarnya kulitku tuh warnanya kayak gimana sih? Biasanya dibagi jadi beberapa level. Level 1 itu fair, level 2 itu ada light, level 3 itu ada light medium, level 4 itu ada medium, ada lagi level 5 itu tan, ada lagi level 6 itu deep. Dan sebagai catatan, skin tone itu bisa berubah. Ada beberapa penyebab. Pertama, abis terlalu banyak aktivitas outdoor, panas-panasan, kena matahari terlalu lama, skin tone tuh bisa berubah. Bisa jadi karena hormon juga, terus bisa juga karena kondisi kulit tertentu, atau abis treatment bisa jadi kelihatan lebih cerah, skin tone-nya berubah, dan itu tuh wajar. Aku dulu gelap, sekarang lebih terang, ya wajar. Terus kalau undertone itu adalah warna di balik dasar warna kulit, dan ini hampir jarang dan belum ada ceritanya sih bisa berubah undertone. Jenis undertone itu gampangnya 3. C, cool, N, neutral, W, warm. 3 ini. Dan sebagai catatan, olive itu tidak termasuk dalam undertone. Bisa disebut sebagai overtone. Setiap undertone ini ada kelebihan warnanya. Jadi kayak memancarkan aura sendiri gitu dari kulitnya. Untuk perbedaan skin tone undertone, secara gampangnya gini. Ada 2 orang yang sama-sama punya kulit sawo matang. Tapi yang satunya kelihatan kuning. Yang satunya agak peach merah gitu. Itu kemungkinan undertone-nya beda. Yang kuning bisa jadi dia warm. Yang peach pink itu bisa jadi dia cool. Atau dia masuknya neutral bahkan. Bisa jadi. Nah, itu adalah penyebab masalah yang aku bilang di awal video tadi. Kenapa kelihatannya warna kulitnya sama, tapi pas complexion yang direkomendasikan dipakai di kulit kita langsung, hasilnya beda. Kenapa tahu skin tone ataupun undertone itu penting? Karena untuk foundation ataupun seluruh complexion yang ada di muka bumi ini, matchingnya itu ke undertone-nya. Jadi jelas harus tahu undertone buat cari shade complexion yang match di kulit. Bukan cuma terang gelapnya, bukan cuma skin tone-nya doang, tapi ya undertone-nya harus paham. Salah undertone bisa bikin complexion di wajah jadi abu-abu, jadi kuning banget, orange banget, pink banget. Nah, itu karena salah undertone-nya. Analogi gampang soal skin tone dan undertone menurutku nih kita bahas dari bohlam lampu. Bayangin kalau skin tone itu adalah sinar yang dipancarkan dari lampunya. Sedangkan undertone itu warna bohlamnya ataupun inti nih dari bohlam lampunya. Sampai sini paham semuanya? Oke, sekarang aku bakalan ngasih tahu cara yang pas banget buat pemula. Ini ada 2 hacks yang udah aku share di TikTok dan di Instagram. Udah aku posting. Ini pertama aku lampirin dari gambar yang bisa di screenshot. Terus abis itu kayak kita mau posting di Instagram story. Terus lampirin foto yang pakai baju netral dan pakai lighting yang natural. Abis itu cari area wajah yang paling nonjol yang gak ketutupan apapun. Pilih draw, samain sama area yang nonjol itu. Lalu lingkari si diagramnya. Nah, kalau aku itu ketemu paling deket itu aku untuk undertone-nya warm dan di warna macchiato. Nah, terus banyak juga yang nanya ke aku, kakaknya warm, aku warm. Tapi kenapa aku nyebut diriku neutral? Nah, kenapa aku lebih nyaman nyebut diriku neutral? Karena untuk aku pribadi, nggak tahu kenapa, aku lebih cocok sama complexion dengan kode N. N tuh gini kan? N.
Neutral. Warnanya nggak terlalu kuning, nggak terlalu orange. Intinya memang aku nggak bisa pakai complexion yang terlalu warm. Makanya aku lebih nyaman nyebut diriku sendiri ini undertone-nya tuh neutral to warm. Terus ada satu hacks lagi aku lampirin. Ini tuh filternya bisa dicari di TikTok aku, tapi nggak tahu ya kenapa beberapa orang nggak bisa menemukan filternya. Cara tergampangnya sih ngecek di akun TikTokku, dan untuk filternya tuh bisa langsung diklik gitu loh. Namanya tuh Shade Match Magnificence. Nah ini tuh lumayan oke buat ngecek dari level tiering skin tone dulu. Aku coba di skin tone level 3 light medium. Terus aku tuh masuk banget di nomor 315, yang dimana skin toneku itu masuknya light medium. Overtone emang ada olive-nya sebenarnya aku, tapi sedikit doang gitu. Dan undertone-nya masuknya neutral. Lalu aku cobain lagi masuk ke level 4 medium. Nah lalu ternyata aku cocok banget juga di kode 415, yang dimana skin toneku itu masuknya memang medium, overtone-nya emang tetap ada olive, dan undertone-nya itu warm. Jadi aku simpulin, aku tuh emang bisa masuk di 2 level skin tone. Light medium kalau misalnya ada ya masuk, kalau misalnya medium ada ya masuk. Cuma kebanyakan complexion lokal dengan kode 3, contoh 32N, 30N, itu di aku jatuhnya keterangan dan abu-abu. Lalu kalau misalnya di level 4 kebanyakan match banget atau kegelapan. Jadi aku nih ya, aku sendiri nih. Memang aku itu sebenarnya cocoknya menyebut diriku itu light medium. Ada lagi yang nanya, terus kakak tuh sawo matang apa enggak sih? Aku tuh sawo matang. Karena kalau misalnya untuk ngeklaim diri aku di kuning langsat, aku tuh tidak seterang itu kulitnya. Tapi ngeklaim diriku di sawo matang, aku juga nggak segelap itu kulitnya. Jadi tuh aku ada di tengah-tengah antara kuning langsat dan sawo matang. Jadi aku kayaknya lebih nyaman menyebut diriku ini light medium, sawo matang, terang. Jadi aku lebih nyaman nyebut diriku dipersingkat medium, neutral, sawo matang. Untuk penjabarannya udahlah bio aku aja. Dari 2 hacks ini aku pengen tahu dulu nih ya, apakah kalian sudah menemukan skin tone dan undertone kalian? Kalau misalnya udah, kasih tahu aku di kolom komen di bawah ketemunya undertone-nya apa, terus levelnya ada di kode-kode apa, kasih tahu aku di kolom komen di bawah. Sekarang aku kasih waktu kalian buat pause, nyari tahu dulu. Kalau udah, langsung share di kolom komen di bawah, oke? Terus ada lagi nih yang nanya, kak, warna kulitku nggak rata, belang. Aku kalau misalnya nge-swatches bingung mau nyamain tangan atau leher. Well, yang paling deket itu kan sebenarnya leher ya. Jadi kalau swatches aku pun biasain swatchesnya tuh sampai sini. Tuh, kalau masalah tangan misalnya beda pun ya udah nih. Lihat nih, tangan aja sama pipiku warnanya beda. Ini aku nggak peduli sih kalau untuk tangan. Bahkan ya, aku pedulinya hanya T-zone dan U-zone aja. Keseringan aku pakainya nyamain T-zone. Masuk akal ya. Kalau misalnya agak sulit nih bahasanya, coba diulang lagi ke awal deh. Oke, next aku udah nyobain nyiapin beberapa produk yang bakalan aku swatches karena ini bakalan masuk ke hack color teori. Gimana caranya ngakalin kalau misalnya beli foundation online itu kan datang-datang suka yang astaga kekuningan tiba-tiba, terus aduh kegelapan, aduh abu-abu nih. Nah kita cobain ya pakai color teori. Intinya kalau prinsip color teori itu nyarinya tuh yang berseberangan untuk netralin dan ketemu di tengah. Ini aku lampirin ya diagramnya. Intinya sih kayak gitu. Nah sekarang kita mulai dari yang kegelapan dulu. Kemarin aku sempet beli foundationnya Artisan Pro. Ini banyak yang bilang katanya bagus kak, cobain. Ini brand lokal. Cashmere Supreme Ultra Cover Liquid Foundation shade W4010. I know ini W4010 lagi ya kan. Aku mikirnya kayaknya mungkin warna kulitku ini cocoknya di W40, tapi ternyata gelap banget say. Cuma memang dia itu nih kalau misalnya di tangan sih masih tuh mau bilang masih match, tapi matchnya cuma sebelah sini, yang sebelah sininya pun terang ya. Intinya sih kalau dipakai jadinya kayak gini nih. Dang dang dang. Tadinya aku kan emang udah punya nih face palette untuk face paint ini ya yang oil base itu. Tapi ternyata pas aku buka jamuran say. Terakhir tuh aku pakai pas pandemi. Belinya tuh dari zaman pindah ke Pamulang. Kayak 5 tahun yang lalu tuh. Wah ya sudahlah aku buang terus beli lagi. Ini no brand dan murah banget. Agak curiga sih tapi yang beli udah 10.000. Jadi ya udahlah ya. Nah, cara ngakalin foundation yang kegelapan adalah dengan pakai si warna putih. Kayak gini, putihnya putih tuh. Nih ya.
Beneran literally putih. Cobain kata aku. Ini nggak boleh dipotong videonya, nggak boleh di stop, nggak boleh di-cut karena aku pengen ngasih lihat ke kalian perubahan yang signifikan setelah si complexionnya itu dari gelap ke match banget di kulitku jadi seperti ini. Kalau misalnya menurut kalian ya ini kayaknya masih agak kegelapan deh. Ambil lagi si warna putihnya, banyakin warna putihnya, di blend lagi. Well, ini emang butuh effort jadinya ya untuk ngeblendnya, dan dia akan semakin match di kulit. Nah, itu tadi hacks kalau kegelapan jadi match banget. Nah, gimana kalau misalnya keterangan atau keputihan? Ini aku pakai Emina Matte Core Cushion yang N03 yang nggak tahu kenapa pas aku pakai jadinya keterangan abu-abu banget dipakainya. Pas di swatches gini tuh kayaknya baik-baik aja dia ya. Tapi pas di blend dan didiemin dia tuh jadinya kayak abu-abu banget. Ntar ya, tunggu. Oke, ini dia udah oksidasi, jadinya emang agak keterangan dan agak abu-abu karena undertone-nya tuh kayak pindah ke cool gitu. Aku ngerasanya N03 ini. Untuk produk yang keterangan, siapin bronzer yang liquid. Ini aku pakai Lux Crime Sponge Tip Seamless Liquid Contour yang shade pralin. Kita ambil sedikit. Kita ambil dikit aja, jangan banyak-banyak. Sumpah harus dikit banget. Nggak boleh banyak-banyak karena takutnya nanti malah jadinya kegelapan. Tuh ya, ntar deh kayaknya. Terus abis itu ditotol. Nih, di blend. Kalau misalnya masih kelihatan nih terang nih, tambahin lagi si bronzernya. Pokoknya ditambahin terus sampai warnanya lebih manusiawi. Paham ya sampai sini ya? Tuh. Ditotol-totol. Blend. Nah. Pokoknya selama ngedit ini nggak boleh diedit. Nggak boleh di-cut ya. Pokoknya harus dikasih lihat ya sampai produknya match di kulit. Ini tuh kayak sebuah cara yang penuh effort. Kelihatan banget lagi warnanya pink. Buat ngakalin produk sampai warnanya match. See, ini warnanya udah sama nih, kanan sama kiri. Tuh, lanjut. Oke, next is kalau foundationnya yang dibeli terlalu kuning. Gimana tuh ngakalinnya? Ini aku pakai foundationnya Mother of Pearl yang shade W23 Desert. Emang dia tuh agak sedikit terlalu kuning di kulitku karena again dia itu emang base-nya itu kan warm. Di aku jatuhnya terlalu kuning. Tuh, kuning banget. Gimana cara ngakalinnya? Ini kita harus pakai warna biru putih atau berubah jadi ungu. Kebetulan di sini udah ada warna ungunya. Kita ambil warna ungu nih. Tuh warnanya ungu ya. Oke, kita coba akalin. Kok nggak keluar nih dia? Memang ya agak harus tuh ya. Kita blend lagi. Magic sih asli. Jadi match say. Tuh, memang sih agak sedikit merah ya jatohnya. Ini kayak tadi aku ngambilnya kebanyakan deh. Perlu tambahin lagi nih kayaknya. Foundationnya dikit aja. Karena jatohnya dia lebih merah gitu. Nah, kalau di blend lagi si foundationnya. Nah, tuh. Jadi lebih match. Oke, jadi kesimpulannya salah beli shade complexion itu wajar banget. Nggak usah pemula deh. Aku aja hingga detik ini masih suka beli salah shade juga gitu. Karena ngandelin shade finder dari brand itu kadang nggak bisa nyelamatin kita sih. Dan memang harus swatches langsung. Nunggu oksidasinya kayak gimana buat
dapetin final shade yang emang match di kulit kita. Yang penting sih sebenarnya emang kita tahu cara nyelamatinnya gimana. Kebutuhannya sih memang si liquid contour itu kepake banget, sama si face paint ini sih kepake banget ya buat nyelamatin warna kulit. Jadi complexion yang dibeli walaupun sebenarnya nggak match ya nggak bakalan buang-buang. Aku paham banget nyari shade complexion itu sama aja kayak nyari jodoh, yang dimana emang buat nyarinya butuh usaha dan effort keluar dari zona nyaman. Rebahan doang nih, yang nonton lagi rebahan gak nih? Yang masih gadis coba belajar explore dunia luar, sering-sering main keluar tapi di tempat yang baik-baik ya. Semoga video ini berguna buat kalian dan semoga bisa membantu kalian dalam menemukan skin tone dan undertone. Kalau misalnya udah ketemu, please share pendapat, review, masukan dari kalian di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!